Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali di kanal Forum 195 di episode ke-88 dengan sebuah judul, Kebenaran Sebuah Kitab Suci. Akhir-akhir ini muncul kesadaran kolektif di kalangan saudara sepupu kita, yaitu seperti apapun klaim bombastis yang mereka gaungkan tentang kitab suci al-langit, namun realita yang sesungguhnya memaksa mereka harus menjejakkan kakinya di bumi. Tidak mungkin Allah STW menjatuhkan firman-Nya langsung gedebrus dari langit dan tercetak dalam edisi bahasa sorga. Pakar mereka mulai berani mengungkapkan banyak realita bahwa kanonisasi pertama secara besar-besaran terhadap kitab suci al-langit baru dilakukan berkisar 200 tahun setelah Nabi Kutim wafat. Ini diakibatkan begitu banyaknya tipikal dari al-langit. Seluruh jenis al-langit dikumpulkan dan dipilih. Lalu sisanya dimusnahkan dengan cara dibakar. Jadi, tidaklah benar bila dikatakan al-langit ditulis semasa Nabi masih hidup. Iya, memang ada satu atau dua pengikutnya yang mencatat. Tetapi ketika para pencatat itu mulai curiga betapa mudahnya ayat turun, yang uniknya tampak cara turunnya juga hanya sekedar membela nafsu sang nabi, maka satu persatu mereka mengundurkan diri. Resikonya mereka mati dibunuh. Dan mulailah tradisi menghafal dilakukan, dan itu berjalan selama kisaran 200 tahun sebelum kanonisasi. Bahkan kanonisasi terakhir masih dilakukan juga di abad modern ini, tepatnya pada tahun 1924. Saudara-saudara yang terkasih, akhir-akhir ini dikarenakan tidak mampu lagi melakukan pembelaan, maka para penceramah agama jimat mulai meniru bagaimana kemunculan Alkitab. Bahkan mereka semakin tidak tahu malu dengan mengatakan Allah mereka atau Allah STW adalah Allah Yahweh juga. Mereka ingin menempelkan al-langit bagaikan benalu sebagai pengganti Alkitab. Mereka sibuk meneriakkan Alkitab orang Kristen itu palsu. Sementara orang Kristen hanya tersenyum simpul sambil melirik kitab suci al-langit mereka yang justru merupakan hasil pemalsuan Alkitab. Umat jimat ini tidak pernah sadar. Penulisan Alkitab itu apa adanya, menceritakan seluruh rencana dan rancangan Allah dari mulai penciptaan sampai kehidupan kekal manusia setelah kematian jasmania. Juga mencatat seluruh sejarah bangsa Israel dan sejarah umat manusia. Juga menceritakan kisah kejatuhan manusia ke dalam dosa dan perbuatan Allah dengan mengirim juru selamat untuk seluruh manusia. Seluruh peristiwa dan kisah tersebut
dicatat di Alkitab, di sejarah gereja, di sejarah kehidupan para saksi-saksi yang berada pada peristiwa tersebut. Ditambah tercatat di museum negara-negara yang terlibat dalam sejarah, hingga sampai ke tangan kita, manusia yang hidup di zaman sekarang. Disinilah keotentikan sebuah kitab suci diperlihatkan, yaitu harus memiliki traceability atau sifat mampu lacak. Segala yang tertulis di dalam kitab suci harus dapat diselidiki kisahnya, lengkap dengan para saksi. Karena itu, umat Kristen kebanyakan hanya bisa geleng-geleng kepala melihat kelakuan umat jimat yang begitu mengagulkan kitab suci al-langitnya, sekalipun begitu amburadul. Dengan seenak perutnya membuat kisah-kisah sendiri, serta dengan arogannya mengklaim kitab sucinya hadir sebagai penyempurna. Bagi orang Kristen, sikap seperti itu tidak mengherankan lagi, karena sudah memahaminya. Inilah kegilaan yang lahir dari ajaran yang sudah pasti gila juga. Saudara-saudara yang terkasih, kitab suci al-langit awalnya diklaim adalah wahyu langit yang jatuh gedebrus dari langit, tercetak dalam edisi bahasa sorga. Sekarang, ucapan itu hampir tidak pernah terdengar lagi. Dengan rasa malu yang sangat mendalam, para penceramah mereka mulai memakai logikanya. Memang tidak mungkin itu bisa terjadi. Di samping itu, mereka sadar bahwa tidak mungkin bahasa sorga adalah bahasa yang paling tidak menarik di bumi ini. Iya, bahasa al-langit adalah bahasa yang jauh dari bahasa sempurna. Bahkan, bila dibandingkan dengan bahasa Indonesia bagaikan bumi dan langit, bisa jadi bahasa Indonesia adalah bahasa paling simpel dan paling mudah dipahami seluruh manusia di dunia ini. Dikarenakan tidak perlu preposisi atau perubahan-perubahan penulisan dikarenakan penunjukan gender ataupun penunjukan waktu seperti di bahasa Inggris. Iya, bahasa Indonesia begitu luar biasa. Jadi, secara nalar, lebih mungkin bahasa Indonesia dipakai sebagai bahasa sorga. Masalahnya bukan hanya itu saja yang membuat penceramah mereka babak belur dalam menyampaikan pesan dari sang nabi. Sebagai contoh, mereka berusaha melembutkan ajaran al-langit dengan mengambil pengajaran-pengajaran dari Alkitab tentang kasih. Ini sesuatu yang agak aneh di telinga umat, dikarenakan bertentangan dengan yang dikatakan kitab suci al-langit, dan juga tidak sesuai dengan contoh kehidupan sang nabi Kutim. Saudara-saudara yang terkasih, banyak cara mereka lakukan untuk mengangkat wibawa nabi dan Tuhan mereka. Ini harus mereka sendiri yang melakukannya, karena Allah STW adalah Allah yang mati, yang tidak bisa membela dirinya sendiri. Mereka mati-matian menghadirkan mujizat agar seolah pernah dilakukan sang nabi, karena al-langit justru tidak pernah mencatat nabi melakukan mujizat.
Seperti apapun mereka mati-matian memuliakan sang nabi dan membuat seolah sang nabi dipenuhi dengan kemuliaan serta keajaiban, tetaplah terlihat konyol. Konon, air ludah nabi bisa menyembuhkan banyak racun dan penyakit. Realitanya, sang nabi sendiri mati diracun. Tidak berbeda dengan panglima muda Yunani yang kemudian menjadi raja yang bernama Alexander Agung, yang mati dalam usia muda dikarenakan mabuk dan terkena malaria. Banyak umat agama ini yang tidak mengetahui bahwa Alexander Agung diangkat sebagai nabi untuk menambah jumlah 125.000 nabi mereka. Iya, nabi mereka seorang bule. Seperti apapun cerita penceramah yang mengatakan, kelak Nabi Kutim yang menyelamatkan umatnya, tetaplah bukan itu yang dikatakan Al-Langit. Justru Al-Langit berkata, di akhir zaman Yesus Kristus akan membangkitkan seluruh manusia untuk diadili dan dihakimi, termasuk Kutim. Pengadil dan hakimnya adalah orang yang sama, yaitu Yesus Kristus. Ada juga klaim mereka, Kutim adalah manusia pertama yang masuk ke sorga. Sementara Al-Langit mengatakan, Yesus Kristus diangkat Allah ke sorga 600 tahun sebelum Kutim lahir. Dan sampai saat ini, Kutim masih terbaring di kuburannya. Memang, kepala menjadi sakit bila mengikuti nalar kitab suci mereka ini. Al-Langit justru mengkonter klaim mereka. Tetapi, bila yang dimaksud adalah sorga esek-esek, kita percaya bahwa Kutimlah orang pertama yang masuk ke sana. Saudara-saudara yang terkasih, bila umat Kutim menyadari betapa mengerikan mereka diseret, sudah pasti mereka akan memberontak. Tetapi itu tidak terjadi. Mereka dibuai dalam kemalasan dan iming-iming sorga seks. Otak semakin membeku. Bahkan keajaiban-keajaiban baru dimunculkan yang bahkan tidak ada di Al-Langit. Yang luar biasa, sekarang muncul keajaiban Kutim yang memberi makan ribuan orang. Umat Kristen hanya geleng-geleng kepala karena tahu itu adalah kisah Yesus Kristus yang sebanyak 2 kali tercatat di Alkitab memberi makan ribuan orang. Orang Kristen hanya memandang sedih dan banyak yang berdoa bagi umat Kutim ini. Umat Kristen tidak pernah meributkan hal-hal itu. Bukan karena takut, tetapi memang umat Kutim ini semakin menggila. Banyak mereka yang tidak peduli kehidupan kekalnya setelah mati kelak. Sebenarnya, Al-Langit sudah banyak diterjemahkan. Mereka harus sadar dan mau membaca Al-Langit sekaligus membandingkannya dengan Alkitab, agar bisa menyadari segala kesesatan yang dicekoki pada mereka. Situasi mereka sangat kritis. Mau tidak mau, umat Kutim harus mau membaca Alkitab juga untuk membongkar ajaran para penceramah yang meniru ajaran Kristus. Sebenarnya, tidak problem bila mengambil sebuah pengajaran yang baik. Tetapi bila diikuti dengan mengatakan bahwa itu adalah ajaran Nabi Kutim, maka
terjadi penyesatan umat di situ, umat akan tetap terpuruk di dalam kesesatan. Bagi orang Kristen, tidak ada problem penceramah mereka mencuri ajaran Alkitab atau tidak. Tidak ada kerugian pada orang Kristen sama sekali. Karena keberadaan agama jimat tidak berarti sama sekali bagi kekristenan. Karena segala urusan kitab suci orang Kristen serta nabi orang Kristen sudah selesai sebelum abad pertama berakhir. Sebaliknya, adakah kerugian pada penganut agama jimat? Bila kehidupan kekal tidak diperjuangkan berdasarkan sebuah kebenaran yang digali sendiri, bagi saya, itu bukan sekedar rugi, tetapi saya sudah menjadi gila. Saudara-saudara yang terkasih, melihat latar belakang Nabi Kutim, Al-Langit, dan klaim-klaim bombastis agama jimat, seharusnya tidak mungkin orang bisa menerima agama ini sebagai agama yang pemberi petunjuk keselamatan bagi manusia. Tetapi agama ini termasuk agama yang laris manis, dikarenakan mudahnya dan jaminan sorganya luar biasa. Sepanjang tidak banyak tanya, semua akan masuk sorga. Sekalipun di ujung jalan sana, iblis tersenyum penuh kegembiraan menuntunnya menuju dunia kekelaman. Iya, mereka semua tidak sadar. Semua iming-iming kemudahan bertuhan, kenikmatan hidup dunia akhirat, sebenarnya adalah jalan menuju kebinasaan. Kenikmatan ini jugalah yang membuat banyak orang Kristen murtad dan masuk ke agama jimat. Beratnya tuntutan di agama Kristen membuat mereka lari dari kekristenan. Mengapa saya katakan agama Kristen berat? Bukankah agama Kristen adalah agama penuh kasih dan begitu indah? Itu benar. Tetapi terkadang itu dipakai hanya sebagai bungkus oleh pengkhotbah atau gembala yang sesat. Saya katakan, agama Kristen adalah agama yang paling sulit dan paling berat. Karena kita baru bisa memahami Yesus Kristus apabila kita sudah mulai mampu menyingkirkan keangkuhan dan kesombongan dari dalam hati kita. Kita harus melakukan itu agar memberi ruang kepada Roh Kudus, agar membantu kita mengikis keangkuhan hidup dari dalam hati kita. Kehadiran Roh Kudus juga akan menyingkirkan kuasa-kuasa kegelapan dari dalam hati kita. Proses ini akan berlangsung seumur hidup manusia. Persekutuan roh manusia dan Roh Kudus di dalam hati manusia membuat cahaya hati kita mulai bersinar, dan ini menyukakan hati Tuhan. Dengan demikian, kita harus sadar bahwa yang mengenalkan Yesus Kristus itu kepada kita adalah Roh Kudus sendiri. Orang Kristen tidak akan sempat memikirkan ada atau tidaknya kenikmatan duniawi di sorga. Tetapi persekutuan dengan Tuhan di dunia yang terjadi di dalam hati dan setiap saat sudah membuat manusia bergembira. Dari saat inilah kasih memancar. Jadi, bukan karena sekedar kita mengenal orang yang bernama Yesus Kristus,
melainkan persekutuan dengan Kristus. Marilah kita mulai membedakan antara kegembiraan karena merasa sudah diselamatkan dengan kegembiraan dikarenakan Roh Kudus yang berkarya di dalam hati kita. Jadi, semua harus berangkat dari pemahaman yang mendalam akan Tuhan kita. Dengan demikian, yang kita peroleh adalah kasih yang murni, bukan kasih yang semu. Saudara-saudara yang terkasih, bagi umat jimat dan orang yang murtad dari Kristen dan masuk ke agama jimat, ada kalanya perlu melakukan refleksi diri. Sudah tepatkah jalan yang Anda pilih? Bila parameter yang Anda pakai adalah kekayaan, kemudahan hidup, kenikmatan duniawi, dan kelanjutan kenikmatan duniawi yang kelak Anda peroleh di sorga, saya pastikan Anda sudah berada di jalan yang benar. Lanjutkanlah. Tetapi, bila parameter yang Anda pakai adalah berdasarkan kebenaran sejati, tidak perlu jauh-jauh. Saran saya, pelajarilah Al-Langit dan kenalilah Nabi Kutim secara total. Kedua hal ini harus Anda gali sedalam mungkin. Jangan bertanya ke pemuka agamamu, karena mereka juga sama tidak tahunya dengan Anda. Bila perlu, Anda pelajari melalui bahasa sorga. Mengapa demikian? Agar Anda memperoleh kebenaran yang sejati. Karena hidup kekal Anda pertaruhkan di situ. Ini berlaku juga bagi orang yang murtad dari kekristenan. Apa yang sudah Anda peroleh dari agama jimat? Sejauh apa Anda mengenali Kutim dan Al-Langit? Saya sulit menemukan orang yang murtad dari kekristenan dan dia mengatakan telah menemukan kebenaran sejati. Secara umum, mereka hanya bersembunyi di dalam kebenaran semu yang menyenangkan dirinya. Dia sebenarnya tidak peduli siapa Kutim dan apa isi Al-Langit. Artinya, dia sebenarnya tidak peduli keselamatan kekalnya. Sebagian besar yang murtad ini malah sibuk menjelek-jelekkan agama Kristen. Mengapa engkau lakukan itu? Sungguh menyedihkan nasibmu. Tidak berani membuka kebenaran agamamu sendiri. Anda tahu risikonya berat. Kepalamu bisa ditebas. Jadi, memang yang terbaik memilih memaki-maki kekristenan. Orang Kristen hanya tersenyum sedih melihat tingkah lakumu itu. Betapa sia-sianya hidupmu. Saudara-saudara yang terkasih, jelas sekarang agama Kristen adalah agama paling sulit karena dituntut untuk merubah kehidupan kita yang bejat dengan menaklukkan diri pada tuntunan Roh Kudus Tuhan menuju hati yang semakin bersih sampai akhir hidup kita. Bila ada pertanyaan, apakah semua orang yang mengaku Kristen akan masuk surga? Jawabannya jelas, tidak. Kekristenan bukan masalah syahadat atau pengakuan iman. Sekalipun dia bersahadat, tetapi bila tidak bersekutu dengan Roh Kudus Tuhan, atau bila dia berdusta, bila dia korupsi, bila dia berzina, dan segala keburukan lain, maka dia tidak akan masuk surga. Mengapa begitu? Sekali lagi,
Kekristenan bukan sekedar syahadat. Artinya, Tuhan orang Kristen berintegritas. Dia bukan Allah yang gila dengan membuka usaha prostitusi di rumahnya sendiri. Sekali lagi, agama Kristen adalah agama paling rumit dan sulit dilaksanakan di dunia ini. Tidak seperti agama sepupu kita yang cukup dengan bersaksi atau bersahadat. Selesai. Sekalipun tetap korupsi, berbohong, berzina, asal sudah bersahadat, tetap masuk surga. Kekristenan tidak demikian. Alkitab bersaksi harus lahir baru. Artinya, harus merubah pola pikir dengan berorientasi pada Yesus Kristus. Ini yang membuat sulit. Karena kita harus melawan keangkuhan diri kita sendiri. Dan kita tidak akan pernah mampu. Tetapi Tuhan Yesus Kristus akan mengutus Roh Kudus untuk menolong kita, membantu membenahi hati kita yang sudah rusak binasa. Di sisa umur kita bekerja dan sekaligus membenahi pola pikir kita. Seluruh ajaran-ajaran yang menyesatkan dibuka dan pikiran yang sudah bengkok akan diluruskannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya bertanya, sudah sejauh apa Anda mengenal Allah STW, Nabi Kutim, dan kitab suci Al-Langit Anda? Edisi bahasa apa Anda membaca Al-Langit? Saya menyarankan Anda belajar dari edisi bahasa aslinya. Jangan yang terjemahan. Dengan demikian Anda harus mau belajar bahasa aslinya. Atau apakah Anda sampai saat ini hanya sekedar duduk mendengar ceramah dikarenakan Anda tidak mampu berbahasa sorga? Alangkah malangnya nasib Anda. Untuk menentukan kehidupan kekal Anda sendiri, Anda menumpang nasib pada penceramah Anda, yang mana dia sendiri tidak mengerti apa yang dikatakannya. Saya berharap Anda mau belajar mengenali Al-Langit dan Nabi Kutim dengan baik. Dengan demikian, Anda dapat mengenali siapa Allah STW itu sebenarnya. Bila Anda menggunakan akal budimu, segera bertobat, bertekuk lutut pada Yesus Kristus. Satu hal penting yang harus Anda pahami, di kekristenan engkau akan gagal juga bila engkau tidak mau menyangkal diri, menyingkirkan keangkuhan hidup. Karena hanya sedikit tempat di dalam hati kita yang dibutuhkan Tuhan, agar Roh Kudus dapat bekerja di dalam diri kita. Dia akan membantu kita melewati dunia yang kelam ini di sepanjang hidup kita. Amin. Tuhan memberkati. Marilah kita masuk ke saat teduh sejenak.